Halo sahabat semua, pasti kalian pernah melihat benda di sekitar kita mengalami perubahan padahal tidak diberikan tindakan apapun, seperti roti menjamur, makanan membusuk, bahkan besi berkarat. Dalam video ini kita akan membahas benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Yuk simak video berikut ini. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi atau perubahan zat. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan nanti perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis nih, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya adalah bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel dan massa jenis atau densitas di sini. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Secara kimia ya. Sifat kimia itu ciri-ciri yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Sifat kimia itu antara lain adalah mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Kelihatannya mudah untuk dipahami ya. Mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Itu adalah sifat-sifat kimia. Nah, setelah kita mengenal sifat fisika dan sifat kimia, kita akan mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi, tidak terbentuk zat baru ya. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya nih, es yang mencair. Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O, bukan yang lain. Contoh perubahan fisika antara lain adalah menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, dan juga melarut. Nah, setelah kita mengenal perubahan fisika, kita juga akan mengenal apa yang dinamakan perubahan kimia. Coba perhatikan, kayu yang dibakar, apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Tentu tidak. Kayu sebelum dibakar itu mengandung serat selulosa, serat yang menyebabkan bahwa kayu itu keras. Namun setelah dibakar berubah menjadi arang atau yang sering disebut juga dengan karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dari sifat zat sebelumnya. Proses pembakaran kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Nah, pembakaran kayu ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Nah, dari proses tadi kita dapat definisikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang tentunya berbeda dengan sifat asalnya. Nah, zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau penguraian suatu zat. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Coba perhatikan Mr. Klik nih, ada beberapa ciri yang mengidentifikasikan bahwa ini adalah perubahan kimia.
Ini yang perlu kalian perhatikan, bahwa misalnya ciri-ciri ini perubahan kimia kita tahu, kita pasti langsung tahu selain perubahan kimia adalah perubahan fisika. Ciri yang pertama adalah terbentuk zat baru. Ciri yang kedua terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat adalah terjadi perubahan warna. Dan yang kelima adalah terjadi perubahan suhu. Jadi selain 5 ini adalah perubahan fisika. Coba kita ulang. Yang pertama adalah terbentuknya zat baru. Yang kedua adalah terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat terjadinya perubahan warna. Yang kelima adalah terjadinya perubahan suhu. Itu adalah perubahan kimia. Nah, berikut adalah ulasan tentang sifat fisika dan sifat kimia, dan juga perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Cukup sederhana. Kalau sahabat mau pelajari secara ulang, coba diulang dari awal, coba perhatikan sampai kalian bisa membedakan mana perubahan fisika dan mana perubahan kimia. Intinya perubahan fisika itu tidak muncul zat baru, berbeda dengan perubahan kimia. Perubahan kimia adalah muncul zat yang baru atau materi dengan struktur yang baru. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua.